Shalom semuanya. Amang dan Inang, anak-anak kami Naposo Bulung dan remaja, khususnya anak-anak kita sekolah minggu. Ibadah kita pada pagi hari ini adalah ibadah yang sungguh-sungguh sangat istimewa, karena pada saat ini sekaligus menjadi acara puncak perheheon anak-anak sekolah minggu HKBP Bogor. Untuk itu Amang Inang, anak-anak kami semuanya, untuk menyambut prosesi, mari kita sama-sama bangkit berdiri.
Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu dan puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama untuk beribadah bersama di HKBP Bogor ini. Kami ucapkan selamat datang kepada saudara-saudari Amang Inang yang baru pertama kali hadir dan berkebaktian bersama di HKBP Bogor ini. Marilah kita memulai kebaktian kita. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, saat ini kita berkumpul di tempat ini dalam sukacita untuk menyampaikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan kita atas segala kasih karunia yang telah Dia limpahkan bagi kita, yang senantiasa menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan kita hingga saat ini. Itu sebabnya adalah layak bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya yang kudus, supaya melaluinya kita senantiasa dimampukan untuk selalu bersukacita di dalam mempersembahkan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini untuk kemuliaan nama-Nya. Dan melaluinya kita juga dimampukan untuk selalu berharap akan berkat serta pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Sungguh adalah baik untuk mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia telah memberkati dan memimpin jalan hidup kita, bahkan di saat-saat susah sekalipun dalam keluarga, tempat kerja, gereja, dan dimanapun kita berada. Penyertaan dan pertolongan-Nya tidak pernah terlambat. Pada saat ini, dalam ibadah kebaktian minggu kita ini, kita juga merayakan Pesta Puncak Parheheon Sekolah Minggu Gereja kita HKBP Bogor. Kiranya melalui perayaan ini, anak-anak sekolah minggu semakin mengenal Allah dan mengetahui dengan benar akan kehendak Allah di dalam hidupnya, supaya mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam sikap dan perilaku yang takut akan Tuhan, supaya mereka menjadi kesukaan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan. Dan melaluinya juga mereka bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami mau memberikan hidup kami kepada Tuhan, sebab sama seperti Bapa dan Ibuku, aku pun mau berbakti kepada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memimpin dan menuntun hidup kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam sikap dan perilaku yang akan Tuhan. Terpujilah Yesus, Raja dan Raja keselamatan bagi kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebagai ungkapan pujian dan syukur kita kepadanya, marilah kita sambut dan nyatakan kebesaran-Nya saat ini dengan bernyanyi hari ini. Mari
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Haleluya! Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan dan harus kami tinggalkan. Penuhilah hati kami dengan firman-Mu, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, di dalam ibadah kami hari ini, kami mensyukuri akan segala penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Juga pada saat ini, Engkau memberikan kami waktu untuk merayakan pesta puncak Parheheon sekolah minggu di gereja-Mu HKBP Bogor. Biarlah melalui perayaan pesta Parheheon anak-anak sekolah minggu ini, nama-Mu semakin dimuliakan. Dan melaluinya juga anak-anak-Mu ini yang adalah generasi penerus di tengah-tengah bangsa dan negara serta gereja, bisa semakin bertumbuh di dalam iman yang benar, sehingga mereka dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mampukan tiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk hidup dalam Tuhan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Terima kasih ya Allah Bapa kami, bersama dengan para orang tua kami dan seluruh jemaat-Mu. Pada hari ini di gereja-Mu, kami beribadah bersama dalam pesta Parheheon sekolah minggu. Berikanlah kami semua, Tuhan. Ya Tuhan Allah, kepadamu sajalah kami menyerahkan anak-anak kami ini, agar Engkaulah yang memimpin hidup mereka, sehingga mereka senantiasa mengarahkan pandangannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan saja. Dan padamu jugalah kami menyerahkan pujian di tengah jemaat-Mu yang kudus, sekarang sampai selamanya, dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu hari ini yang tertulis di dalam hukum Taurat pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Taurat, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, masukkan keselamatan dalam kehidupan keseharian.
Kami mengaku bahwa banyak kelalaian dan kegagalan yang kami lakukan dalam mendidik dan memelihara anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami. Atas segala kelemahan kami itu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Berilah hikmat kepada kami agar kami mampu membawa mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, jangan Engkau mengucilkan kami dari daya kami oleh dosa dan kegagalan kami. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan Anak-Mu kami yang tunggal, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk minggu ini, yaitu dari Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam, selalu sembuh. firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 3 April 2022. Warta Umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Judika. Topik minggu kita adalah Kristus adalah tujuan iman kita. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 10 April 2022 di ibadah pukul 7 WIB, Gereja akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya datang mengikuti katekisasi baptisan pada hari Rabu 6 April 2022 pukul 17 WIB. Bertempat di konsistori dan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing. Untuk orang tua tidak perlu membawa anaknya mengikuti katekisasi baptisan. Peneguhan siri khusus. Pada hari ini, Minggu 3 April 2022, pada kebaktian pagi pukul 7 WIB, setelah selesai persembahan dan setelah khotbah, gereja kita akan mengadakan pelayanan peneguhan siri khusus kepada satu orang pelajar siri khusus. Keluarga baru. Mulai hari ini, Minggu 3 April 2022, telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu Junasan Alberton Ari Tonang, Jessica Cynthia Maranatha Boru Lumban Tobing, beralamat sektor Kapernaum, menerima pemberkatan nikah pada tanggal 23 Oktober 2021 di HKBP Bogor. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor.
Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Pertanggungan sektor pada hari Kamis 7 April 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah pertanggungan sektor bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayan pertanggungan sektor adalah sektor Zaitun, dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom, di mana link Zoom akan dibagikan oleh Sintua Sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertanggungan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Kebaktian penghiburan pada hari ini Minggu 3 April 2022 pukul 17 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga Nyonya Sinaga Boru Simanjuntak, alamat sektor Galilea. Persembahan kantong keempat pada hari ini Minggu 3 April 2022 kita akan menyampaikan persembahan kantong keempat di dalam amplop seperti biasanya untuk keperluan gereja, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Pesta Puncak Parheheon Sekolah Minggu. Pada hari ini Minggu 3 April 2022 di ibadah pukul 7 WIB, gereja mengadakan ibadah penutupan Pesta Puncak Parheheon Anak Sekolah Minggu. Setelah warta jemaat, kita akan mendengarkan pengumuman pemenang lomba dan diikuti pemberian hadiah secara simbolis kepada seorang anak sekolah minggu. Dan setelah selesai ibadah akan dilanjutkan dengan varia Parheheon di gedung sekolah minggu. Seksi lansia pada hari Rabu 6 April 2022 pukul 10 WIB bertempat di parkir gereja akan diadakan ibadah pembukaan PHD lansia sekaligus bona tahun lansia gereja kita. Diminta kepada semua anggota lansia agar mengikuti ibadah tersebut. Inahana pada hari Kamis 7 April 2022 pukul 10 WIB diberitahukan kepada Inahana agar melakukan persekutuan sebagaimana biasanya bertempat di lantai parkir. Oleh sebab itu dimohon kepada semua Inahana untuk mengikuti persekutuan tersebut. Seksi musik pada hari ini Minggu 3 April 2022 pukul 9 WIB, seksi musik akan mengadakan rapat periodisasi bertempat di lantai parkir. Seksi sending pada hari Rabu 6 April 2022 pukul 14 WIB, seksi sending akan mengadakan rapat periodisasi bertempat di lantai parkir. Sesuai dengan program Huria melalui seksi sending, maka melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat gereja bahwa gereja akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah warga jemaat yang sakit menahun dan sudah lansia dan tidak bisa datang lagi ke gereja. Perjamuan kudus tersebut akan dilaksanakan dalam rangka Jumat Agung mulai tanggal 11 sampai 16 April 2022 pukul 10 WIB. Dimohon kepada Sintua Sektor agar memberitahukan daftar jemaat yang akan dilayani kepada seksi sending Dewan Marturia. Ibadah Passion dan Diakoni Sosial. Sesuai dengan kalender gerejawi kita, maka pada minggu kedua bulan April 2022 akan dilaksanakan 4 kali ibadah passion di gereja dan melalui live streaming, sekaligus pengumpulan segantang beras untuk keperluan diakoni sosial sebagaimana telah diprogramkan oleh gereja kita. Jadwal ibadah passion dan sektor yang mengumpulkan segantang beras adalah sebagai berikut. Passion pertama, Senin 11 April 2022 pukul 19 WIB, sektor Yudea, sektor Horeb, sektor Roma, dan sektor Zaitun. Sementara sektor yang lain bisa mengikuti melalui live streaming. Passion kedua, Selasa 12 April 2022
Pukul 19 WIB, sektor Ebenezer, sektor Yerusalem, sektor Nazaret, dan sektor Karmel. Sektor yang lain juga bisa mengikuti melalui live streaming. Passion 3, Rabu 13 April 2022, pukul 19 WIB, sektor Kapernaum, sektor Betania, sektor Peniel, dan sektor Kana, di mana sektor yang lain juga bisa mengikuti lewat live streaming. Passion keempat, Kamis 14 April 2022, pukul 19 WIB, sektor Filipi, sektor Hermon, sektor Galilea, dan sektor Sion. Sektor yang lain bisa mengikuti live streaming. Di dalam Passion 1-3, seksi perempuan akan mengadakan atau menampilkan fragmen singkat di dalam ibadah Passion. Sehubungan dengan pengumpulan persembahan segantang beras, dihimbau melalui seksi diakoni sosial agar setiap jemaat bersedia memberikan segantang beras yang diperuntukkan bagi keperluan pelayanan sosial Horia dengan bersedia mengumpulkan uang sebagai pengganti beras, yakni sebesar Rp5.000 per orang setiap hari mulai tanggal 20 Maret 2022 hingga kebaktian Passion. Persembahan tersebut diserahkan pada saat malam kebaktian Passion sesuai dengan jadwal terlampir sebagai persembahan diakoni segantang beras. Informasi resort dan distrik. Sesuai dengan program resort HKBP Bogor dalam rangka tahun kesehatian, maka pada tanggal 15 sampai 16 Mei 2022 akan diadakan tahun kesehatian Parhalado HKBP Resort Bogor bertempat di 5G Hotel dan Resort Cijeruk Bogor. Pada hari Senin 4 April 2022 dimulai pukul 8 WIB bertempat di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur akan diadakan family gathering untuk semua pangula Nagok Tiki sedistrik 28D Boskap wilayah 1. Semua pangula Nagok Tiki seresort Bogor akan berangkat mengikuti acara tersebut. Terakhir, laporan keuangan. Saldo 25 Maret 2022 sejumlah Rp351.641.648. Saldo Mangurupi Ruas per 25 Maret 2022 Rp53.926.000. Pemasukan Rp80.180.079, pengeluaran Rp141.114.600 dan saldo per 1 April 2022 sejumlah Rp350.863.127. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Warta yang lebih lengkap dapat dibaca di kertas warta yang ada di tempat masing-masing. Terima kasih, Tuhan berkati. Kepada Ketua Dewan kami persilakan. Ketua Dewan Koinonia membacakan pemenang lomba dalam rangka Parheon Sekolah Minggu HKBP Bogor dan sekaligus penyerahan hadiah secara simbolis oleh Amang Uluan. Amang Inang yang terkasih di dalam Yesus Kristus, juga anak-anak sekolah minggu, begitu juga anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming. Saya akan membacakan pemenang lomba dalam rangka Parheon Sekolah Minggu HKBP Bogor tahun 2022. Pemenang lomba Horong 1, lomba bercerita. Juara 1 Mikaela Raja Guguk kelas 2. Juara 2 Alona Rehani Simamora kelas 2. Juara 3 Ezekiel Sibuea kelas 1. Berikut lomba cosplay tokoh Alkitab. Juara 1
Renard Noah Sitorus kelas 1. Juara 2 Nadine Febrianti Panjaitan kelas 1. Juara 3 Gama Damanik kelas 1. Berikut lomba mewarnai kelas 1. Juara 1 Lars Sianipar. Juara 2 Raisel Huta Barat. Juara 3 Christian Sihombing. Berikut lomba mewarnai kelas 2. Juara 1 Alessandro Immanuel Sinaga. Juara 2 Aurelia Mandi Silaban. Juara 3 Lausia Sianipar. Berikut lomba mewarnai kelas 3. Juara 1 Caroline Sihombing. Juara 2 Rian Hutagalung. Juara 3 Abigail Setia AR. Berikut lomba kuis keluarga 1 mengenai pengetahuan umum sekolah minggu. Juara 1 Joyce Simanuk Khalid kelas 2. Juara 2 Yosafat Pasaribu kelas 1. Juara 3 Moses Sinaga kelas 1. Berikut lomba kuis keluarga 2 mengenai tokoh Alkitab. Juara 1 Rahel Sagala kelas 2. Juara 2 Joyce Simanuk Khalid kelas 2. Juara 3 Gama Damanik kelas 1. Berikut lomba kuis keluarga 3 mengenai benar atau salah. Juara 1 Renard Sitorus kelas 1. Juara 2 Rahel Sagala kelas 2. Juara 3 Yosafat Pasaribu kelas 1. Berikut lomba kuis keluarga 4 mengenai tebak lagu. Juara 1 Rahel Sagala kelas 2. Juara 2 Moses Sinaga kelas 1. Juara 3 Kevin Rumahorbo kelas 1. Berikut saya akan bacakan pemenang lomba Horong 2. Yang pertama lomba kreativitas. Juara 1 Timothy Batubara. Juara 2 Mateo Marpaung. Juara 3 Kole Tobing. Lomba cerdas cermat Alkitab. Juara 1 Rafael Sitorus. Juara 2 Timothy Batubara. Juara 3 Jericho Mandulang. Berikut lomba bercerita. Juara 1 Gabriel Giancarlo Huta Barat. Juara 2 Del Wesman Debata Raja. Juara 3 Siskalani Pandiangan. Saya akan membacakan pemenang lomba Horong 3. Pertama, lomba cerdas cermat Alkitab. Juara 1 remaja 1, yaitu Jeremy Inori Manik, Monica Melintan Simanuk Khalid, dan Mailani Nababan. Juara 2 remaja 3, Farel Boston Nadeak, Johansen Pasaribu, Fabian Serefino. Juara 3 remaja 2, Joshua Suratman Manurung, Candela Damanik, James Fernando Manurung. Berikut lomba tebak kata. Juara 1 remaja 1 kelas 7. Berikut lomba Mobile Legend. Juara 1 remaja 2, Kevin Naibaho dan Tiro Mangaragok Sianturi, Bonarintar Manulang, Gabriel Tulus Pardamaian Pasaribu, Timothy Marpaung. Berikut saya akan bacakan pemenang lomba bernyanyi keluarga. Juara 1 Friska dan Mika Sianipar. Juara 2 Johansen Noel dan Yosafat Pasaribu. Juara 3 Mikaela Raja Gogok. Demikian pembacaan pemenang-pemenang lomba, dan penyerahan hadiah akan diserahkan secara simbolis oleh Amang Pendeta Uluan kita, dan pemenang lomba yang menerima diwakili oleh
keluarga Mikaela Raja Guguk. Kepada keluarga Mikaela Raja Guguk kami mohon untuk ke depan untuk menerima hadiah secara simbolis kepada seluruh pemenang. Kepada Ketua Panitia Abang Edo kami persilakan maju ke depan. Terima kasih kepada Mang Pendeta, kepada Ketua Panitia, dan selamat kepada adik-adik yang berhasil menjadi juara dan yang belum, masih ada kesempatan untuk ke depannya. Tuhan memberkati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga untuk anak-anak kami ya, sekolah minggu dari kelas besar ini sepertinya, yang hadir di gereja dan juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah masing-masing. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada Minggu Judika hari ini tertulis dalam surat Paulus ke jemaat Filipi pasal 3 yang dimulai dari ayat 4b sampai dengan ayat 14 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8
dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom, horas. Untuk anak-anak kami sekolah minggu, selamat ya untuk pesta Parheheon sekolah minggu. Untuk anak-anak kami kalau amang sapa horas, bilang horas ya. Untuk anak-anak kami sekolah minggu horas. Wah, masih kurang kencang suaranya. Horas. Shalom. Iya, puji Tuhan ya, anak-anak kita sekarang sangat semangat meskipun karena masih pandemi mereka masih dibatasi. Oleh karena itu saya ajak kita semua Amanginang, mari dulu kita tepuk tangan untuk anak-anak kita semua. Iya. Inilah generasi penerus gereja, generasi penerus bangsa. Anak-anak kami terus semangat ya. Belajar, berdoa, membaca firman Tuhan, tapi ingat jangan suka melawan sama mama ya. Ya, janji. Lo mana suaranya? Jangan suka melawan ya. Hamu piak kainangat tong unak sego tilih hamu geleng muno. Jadi harus selalu tetap belajar. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa perbedaan orang yang sudah berada di dalam Kristus dengan orang yang belum atau setengah hati berada di dalam Kristus? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah masalah orientasi hidup. Nah di sini orang atau bagi orang yang sudah berada di dalam Kristus, orientasi hidupnya yaitu berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 14. Nah itu orientasi orang yang sudah berada di dalam Kristus. Yang ia kejar adalah hadiah surgawi. Nah, anak-anak kami di sini yang perhayal sekolah minggu, memang kalian mengejar prestasi ya, tapi ingat kamu orang Kristen, harus percaya kepada Yesus ya. Katakan dulu amin kuat-kuat. Amin.
kurang kencang suaranya. Kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Iya, harus kuat suaranya. Kalau anak sekolah minggu harus kuat, anak-anak itu. Gak apa-apa ya, jangan takut-takut. Apalagi orang Batak ya. Dengarkan dulu Amang. Apalagi orang Batak loh, kalian orang Batak kan? Itu suaranya itu harus kuat, harus berani ya, harus berani. Nah itulah kita yang berada di dalam Kristus Yesus. Yang dikejar tadi sekali lagi adalah hadiah surgawi. Oleh karena itu hidup dan pikirannya fokus kepada Kristus. Dengan cara apa? Berjuang melakukan firman Tuhan dan juga berjuang melakukan pelayanan kepada orang lain tanpa pamrih, tanpa berkeluh kesah. Nah itu adalah jiwa, itu adalah semangat dari orang yang sudah berada di dalam Kristus. Kemudian hatinya percaya bahwa Allah akan senantiasa memberi kekuatan dan semangat untuk berjuang meraih kemenangan iman sampai ke garis finish, sampai ke tujuan. Dan itulah tujuan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu hidup yang kekal di surga sana. Amin. Itu tujuan kita. Berlari-lari terus. Dan kemudian orang yang berada di dalam Kristus, skala prioritasnya adalah bagaimana ia menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dia berjuang melakukan firman Tuhan. Dan dia tidak mau dikendalikan, dia tidak mau dirantai oleh prestasi-prestasi masa lalu. Semua itu ia lupakan demi Kristus. Meskipun dia berprestasi, meskipun banyak hartanya, tetapi karena pikirannya fokus kepada Kristus, nah yang dia kejar adalah kehidupan surgawi. Banyak yang saya tahu yang tadinya dia tidak peduli kepada Tuhan, yang tadinya dia tidak peduli kepada gereja, tetapi setelah Tuhan menangkap hatinya, menangkap dirinya, dia pergi menginjili, dia membantu orang-orang miskin, dan dia memberi perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan Amang-inang yang dikasihi Yesus Kristus, orang yang sudah berada di dalam Kristus, dia tidak mau dibebani, dia tidak mau dikendalikan oleh dosa-dosa masa lalunya, karena dia yakin bahwa Allah telah mengampuni dia. Kita juga sudah diampuni Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita katakan amin. Amin. Itu. Jadi kalian perhatikan itu. Kalau nanti perjamuan kudus, sebentar lagi kita masuk ke Jumat Agung, perjamuan kudus, ada kata-kata liturgi perjamuan kudus yang dikatakan oleh pendeta, dosamu telah diampuni. Nah kita harus percaya itu. Dosa kita sudah diampuni. Jadi kita tidak dibebani lagi oleh dosa-dosa masa lalu. Nah bagaimana dengan orang yang belum atau yang masih setengah hati berada di dalam Kristus? Nah orientasi hidup dari orang-orang seperti ini, dia berlari-lari tetapi bukan supaya dia sampai ke tujuan, tetapi dia berlari-lari untuk meraih hal-hal yang ada di dunia ini. Jabatan lah, prestasi lah, prestise lah, pujian dari orang lain lah, dan lain sebagainya. Itu yang ada di benak, itu yang ada di dalam hati orang yang belum berada di dalam Kristus, atau dia masih setengah hati untuk berada di dalam Kristus. Dia sibuk sesibuk-sibuknya dengan dunianya sendiri. Oleh karena itu hatinya fokus untuk meraih, untuk mencapai tingkat kehidupan yang mapan. Kemudian pikirannya selalu dihantui oleh kekhawatiran akan kehidupan di masa tuanya. Dan kemudian sebagian orang yang tidak atau yang belum berada di dalam Kristus, firman Tuhan yang dikotbahkan oleh pengkhotbah itu hanya sebagai lelucon belaka yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Itulah orientasi dari orang-orang yang belum atau yang masih setengah hati berada di dalam Kristus, dan bahkan beribadah di gereja bagi orang-orang seperti ini hanya sebatas urusan orang-orang ke surga. Buang-buang waktu saja.
Dan dia selalu dibayang-bayangi oleh rasa takut terhadap dosa-dosa masa lalunya, sehingga imannya tidak bertumbuh. Dan akhirnya layu ditelan oleh kesibukannya sendiri. Sekali lagi, itulah orang yang belum berada dalam Kristus. Dan saya yakin kita ini semua sudah berada di dalam Kristus dan kita berjuang di dalam iman. Amin. Anak-anak kami juga ya, anak-anak kami harus punya komitmen tetap berada di dalam Yesus ya. Yesus. Tadi sudah kita nyanyikan lagu, ada di sini tadi enak kali lagunya. Yesus mengasihiku. Bisa kalian nyanyikan itu, Mak? Bisa? Ayo dulu anak-anak. Di itu tadi di acara halaman 8 nomor 8, buka dulu acaranya. Ayo. Bantu dulu pemusik kita, satu ayat aja ya. Tapi yang kencang suaranya ya, anak-anak kami ya. Dan yang di rumah ikut menyanyikannya ya. Siapa yang mengikuti ibadah ini, anak-anak kami di rumah ikut menyanyikan. Yesus mengasihiku. Ayo. Hanya kalian ya. Yesus. Tunjuk ke atas, tunjuk ke atas, Yesus. Yesus sayang padaku. Ya, nyanyikan ini ya. Yesus mengasihi aku. Amang pendeta juga dulu sekolah minggu ya. Bukan hanya kalian aja sekolah minggu. Jadi nanti kalian kalau sudah besar mau jadi pendeta ya. Listormekel loh. Ayo coba dulu tunjuk tangan, siapa yang mau jadi pendeta? Satu. Puji Tuhan. Yang tadi yang membawa Alkitab itu. Yang mau jadi sintua ada nggak jadi sintua? Loh, kok nggak ada? Tadi yang Maragenda itu kan enak sintua. Yang jadi direktur siapa? Coba. Wah. Kok nggak ada cita-cita? Yang jadi polisi ada? Jadi tentara, jadi dokter, jadi perawat, jadi tukang bakso ada nggak? Nah ini anak-anak kami ya, ingat. Yesus mengasihimu, Yesus menyayangimu. Jadi ingat, kamu harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus, selalu berdoa ya Mang ya. Berdoa kepada Tuhan Yesus, membaca Alkitab setiap hari. Nih jujur dulu kalian ya. Dan juga yang di rumah yang mengikuti ibadah ini, jujur dulu, gak usah malu-malu. Ayo tunjuk tangan dulu, siapa yang berdoa setiap hari? Kecuali makan ya, 2 makan. Di luar 2 makan. Siji loro telu 4 5 6 itu, yang lain mana? Nah semartang yang gue suruh kamu mulai hari ini bertobat ya, berdoa ya, bukan hanya 2 makan ya. Kalau 2 makan semuanya kita berdoa. Di luar 2 makan ya, mau tidur, bangun tidur, mau sekolah ya, berdoa kalian ya, supaya kalian selalu tetap dekat kepada Tuhan Yesus. Nah amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada nats kita pada hari ini. Dalam khotbah kita pada minggu ini kita terkagum-kagum mendengar sikap Paulus yang memberitahukan kepada kita bagaimana dia mengalami perubahan secara drastis ketika dia sudah ditangkap, bertobat, dia ditangkap oleh Yesus menuju di tengah jalan menuju perjalanannya waktu itu ke Damaskus. Nah mengapa kita harus terkagum-kagum? Dia yang tadinya seorang Yahudi, taat kepada aturan-aturan agama, dia itu adalah seorang tokoh dan cendekiawan di tengah-tengah orang Yahudi, seorang pemberani dan juga tadi dikatakan di sini seorang penganiaya orang-orang percaya pada waktu itu. Kini semuanya itu dianggapnya sampah
dan merugikan dirinya sendiri semenjak Yesus sekali lagi menangkap dia di tengah jalan menuju kota Damaskus pada waktu itu. Nah, sejak saat itu amanginang Paulus, dan bagi Paulus Kristus itu adalah segala-galanya. Sangat luar biasa dia. Dia itu adalah seorang tokoh. Dia itu adalah doktor teologi. Dia itu adalah ahli agama. Dia itu adalah terampil. Tapi semua itu katanya itu sampai itu bagi saya katanya. Kenapa? Karena ada perubahan orientasi hidupnya. Kini ia fokus mengejar hal-hal yang baik untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Dan bagi Paulus, hidupnya benar-benar ia persembahkan untuk mengikuti Yesus. Dan dia tidak mau peduli kepada gunjingan orang lain. Ya mungkin banyak orang yang menyalahkan dia. Mungkin banyak orang yang paloak-loak ke dia. Loak masih Pauluson, bodoh kalilah si Paulus ini. Kenapa dia hanya gara-gara mengikuti Yesus semua dia tinggalkan. Mungkin banyak orang seperti itu. Sama seperti halnya keadaan kita sekarang. Kalau ada tiba-tiba orang yang kaya, yang tadinya tidak rajin ke gereja, tiba-tiba berubah. Dia rajin ke gereja, dia tinggalkan semuanya demi Kristus. Bisa saja keluarga mengatakan, loak mah bapak nisia donangan. Loak ngaino nih, bisa saja seperti itu. Tetapi Paulus tidak peduli dengan gunjingan orang lain. Bahkan dosa-dosa masa lalunya tidak diingat-ingatnya lagi demi memasuki kehidupan baru bersama dengan Yesus. Hidup di dalam Yesus bagi Paulus adalah sangat menyenangkan. Hidup di dalam Yesus bagi Paulus penuh kepastian. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Meskipun banyak cobaan, meskipun banyak tantangan. Karena dia yakin Allah telah membuat sesuatu yang baru baginya. Apa yang baru yang dibuat oleh Allah kepada Paulus, yaitu hati dan pikiran yang berorientasi kepada Kristus. Nah, itulah panggilan kepada kita amanginang di ibadah kita pada minggu ini. Bagaimana kita saat ini? Belajar dari Paulus, marilah kita berada dan hidup di dalam Kristus. Dan kita harus mengalami perubahan hidup supaya pandangan hidup kita mengalami sesuatu yang baru. Orientasi kita berubah. Harta perlu, jabatan perlu, prestise perlu, prestasi perlu, tetapi bukan itu tujuan kita. Makanya Yesus sudah mewanti-wanti kita. Apa dikatakan dia di Matius 6 ayat 33? Tetapi carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya ini? Prestasi, harta, kekayaan, jabatan, dan yang lain-lain. Itu semuanya. Tetapi kita harus mendahulukan kerajaan Allah. Itu yang ditegaskan oleh Yesus kepada kita. Oleh karena itu tidak cukup hanya menjadi seorang Kristen, tetapi hati kita harus tetap tertuju kepada Kristus. Amin. Nah, ini anak-anak kami juga ya. Tidak cukup hanya sebagai Kristen kamu amanginang ya. Semua isi anak kami sekolah minggu. Tetapi hatimu tertuju kepada Kristus. Berdoa kepada Tuhan. Tidak cukup hanya mengatakan aku percaya kepadamu ya Yesus. Tidak. Tetapi kita harus melupakan apa yang telah di belakang kita. Apa yang sudah di belakang kita, yaitu prestasi kita, kesuksesan kita, gelar akademis yang kita raih dan sebagainya. Dan mengarahkan diri kita, mengarahkan pikiran kita kepada apa yang di hadapan kita, yaitu sebuah hadiah besar yang tidak layu, yang tidak hilang, dan yang tidak rusak. Hadiah itu adalah kehidupan surgawi. Dan itulah tujuan kita. Kita datang ke gereja ini, kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca Alkitab. Tujuan kita adalah supaya nanti kita masuk ke surga. Kita katakan amin kuat-kuat. Amin. Itu. Untuk apa kita datang ke gereja kalau kita tidak masuk surga? Idonangi belu jama hita rutu gereja nang koso masuk ke tuban dua gijang. Harus. Nah, bagaimana supaya masuk? Kan begitu. Nah, kita berlari-lari sampai ke garis finish. Kita harus melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan diri kita
untuk meraih sekali lagi hadiah besar. Kemudian kita juga harus melupakan dosa-dosa masa lalu kita. Supaya apa? Supaya kita konsisten. Stamina iman kita ini kuat. Coba amanginang olahraga, berlari-lari sambil memikirkan beban atau ada masalah. Apa yang terjadi? Kamu hanya bisa berlari mungkin hanya 500 meter. Selebihnya apa? Stamina akan terkuras. Karena tidak baik ternyata memikirkan masalah sambil kita berlari-lari. Karena saya setiap hari olahraga, kadang saya lari. Kalau saya berlari terus memikirkan masalah atau ada persoalan, saya langsung hosa-hosa bahasa Bataknya. Langsung capek, kelelahan. Sepertinya mau putus napas ini. Padahal bukan sakit, tidak demam, tidak ini. Ternyata penyebabnya adalah pikiran kita ini. Jadi beban yang ada dalam pikiran kita ini harus kita buang, harus tinggalkan. Berlari-lari ke tujuan. Nah di sini Paulus memakai istilah olahraga itu. Dia terus berlari-lari. Tetapi di dalam berlarinya itu dia membutuhkan stamina yang kuat. Stamina hati, stamina pikiran, stamina iman. Supaya dia bisa sampai ke garis finish, ke tujuan. Dan itulah kita amanginang supaya kita jangan cepat terkuras stamina kita. Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan bisa sampai ke garis finish untuk memperoleh hadiah surgawi jika beban-beban dosa masa lalu, masalah-masalah yang ada dalam diri kita singkirkan. Bagaimana supaya stamina kita tetap kuat berlari-lari kepada tujuan, yakni melupakannya. Pertanyaannya adalah, apa bisa Pak Pendeta melupakannya? Jawabannya bisa. Kenapa saya katakan bisa? Bukankah Yesus sudah mengampuni kita? Percaya dohamu nang diampuni debata dosamu? Nah, ini kan gak ada jawaban kan? Percaya enggak bahwa dosamu sudah diampuni? Loh, mana suaranya? Percaya enggak amanginang bahwa dosamu sudah diampuni? Iya, harus percaya. Itu tadi kan 2 pengampunan dosa itu kita harus percaya. Jangan nanti pulang dari gereja ini anak pindah boto-boto padita manang nadi sesa manang nadang, berarti udah. Berarti dosamu enggak diampuni. Jangan. Pokoknya pulang dari gereja ini harus kita percaya bahwa dosaku sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu kita harus percaya itu. Kemudian bukankah Yesus sudah menebus dosa-dosa kita? Bukankah Yesus sudah menyelamatkan kita? Bukankah Yesus sudah melupakan dosa-dosa kita? Bukankah Yesus sudah berkorban demi kita? Itulah salib ini. Kan itu simbol salib ini. Di sini semua diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dosaku, dosamu, dosa kita mang di sini. Setiap minggu kita datang ke gereja, yang pertama yang kita lihat adalah salib ini. Benar enggak? Iya kan? Itu. Salib itu. Nah, kalau kita melihat salib itu berarti kita melihat bahwa Yesus sudah mengampuni kita. Apalagi yang kurang? Yang menjadi persoalannya adalah justru hati kita yang kurang percaya itulah yang sering membuat kita ragu-ragu akan pengampunan Allah. Jadi mulai saat ini mari kita bertobat. Percayalah dosamu sudah diampuni. Amin. Kita harus percaya itu. Tidak ada dalil, tidak ada rumus yang bisa kita cari untuk memastikan apakah dosamu sudah diampuni atau tidak. Hanya satu jawabannya, pandanglah salib ini. Kalau kita tidak yakin bahwa dosa kita sudah diampuni Tuhan, kalau kita belum yakin itu, kita tidak akan mampu melihat salib ini. Tetapi Tuhan sudah memampukan kita melihat salib itu. Bahkan salib-salib kecil banyak kita bawa-bawa setiap hari. Itulah kalung itu kan. Kalung, ada di antara kalian sekarang yang punya kalung salib? Biasanya ibu-ibu yang suka pakai itu. Salib, bahkan dari emas salib itu. Tidak dari kawat-kawat. Mana ada orang pakai emas dari kawat-kawat? Emas kan? Kenapa emas? Berharga.
berharga itu, bernilai. Nah di situ, jadi kita harus percaya. Makanya kita setiap hari Minggu, ya, sebenarnya setiap hari Minggu kita sudah enak untuk melakukan aktivitas kita Senin sampai hari Sabtu. Karena di gereja kita, dalam ibadah gereja kita selalu ada doa pengakuan dosa sekaligus pengampunan dosa. Jadi sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kita ini setiap minggu kita diampuni oleh Tuhan. Dalam doa-doa pribadi kita juga selalu kita mengatakan Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Bahkan dalam doa makan pun, pada saat kita makan kita selalu mengatakan itu, ya kan, Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Bahkan mau tidur pun. Nah di situ, jadi sangat luar biasa Tuhan itu. Dan percayalah Amanginang, sekali lagi kita harus percaya dosamu, dosaku, dosa kita semua sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah itu juga untuk anak-anak kami ya. Untuk anak-anak kami yang merayakan pesta Parheheon sekolah minggu, percaya ya, percaya kepada Yesus. Jangan tinggalkan Yesus ya, jangan tinggalkan Yesus. Jangan mau tergoda oleh hal-hal yang lain. Percaya, berdoa, minta kepada Yesus, Yesus berkati aku. Tapi jangan SMS. Dibaca-baca itu nanti. Nanti kau merengek-merengek, Mak, tolonglah SMS Yesus itu biar dijawab. Gimana sih caranya, Mak? Nanti datang pula Mak mulai telepon sama pendeta. Mak pendeta gara-gara khotbah mulai itu jadi dipaksa-paksa. Jangan paksa Mamakmu untuk meng-SMS Yesus ya. Gak dibaca-baca itu, orang gak ada handphone Yesus. Berdoa ya, kalau mau berbicara kepada Yesus berdoa. Menjadi anak yang baik, menjadi anak yang terampil. Semua anak kami sekolah minggu dan juga untuk guru-guru sekolah minggu ya. Amanginang saya lupa, mari kita tepuk tangan dulu untuk semua guru-guru sekolah minggu. Tepuk tangan kita semua. Iya. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu ya yang memberi hati, perhatian untuk anak-anak di sini untuk mendidik, memberikan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan itu. Diberkatilah kalian ya. Berkatilah guru-guru sekolah minggu dan juga untuk seksinya dan juga untuk dewannya. Tapi yang mau dikatakan di sini dalam pesta Parheheon ini adalah supaya anak-anak kami terus bangkit ya. Jangan melupakan gereja, jangan melupakan Tuhan Yesus. Ingat ya, nanti kalau kamu sudah besar, kalau kamu sudah berhasil, ingat ya, ke gereja HKBP lo ya. Ke HKBP, ingat HKBP ya. Katakan dulu amin kuat-kuat. Ingat HKBP, amin. Iya. Ya, ke gereja. Jangan lupa itu. Jangan malas ke gereja. Jangan nanti bilang, untuk apa sih Pak Pendeta ke gereja? Wah jangan. Ke gereja itu kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Ya, disitulah anak-anak kami harus berorientasi kepada Kristus. Dan juga untuk anak kami yang lepas CD, yang hari ini ada satu orang dewasa iman, itu yang lepas CD. Memang ini CD khusus, biasalah udah CD khusus, udah tahulah kita kan, kalau ada CD khusus Naneng Muli namanya, Torina Mak. Nah, tetaplah ya, tetap percaya kepada Yesus. Nanti kalau kau sudah punya anak, sudah besar anakmu, langsung suruh ke gereja, ya, untuk belajar CD, Karena di gereja kita seperti itu, seseorang itu sudah dinyatakan dewasa iman. Kalau dia sudah lepas CD, maka tidak kon haporsiaun. Jadi tetaplah ingat Yesus. Tetaplah berorientasi kepada Kristus. Dan juga untuk kita semua, kita berlari-lari sampai ke garis finish untuk menerima hadiah surgawi. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami seperti Paulus melupakan apa yang di belakang kami, dan kami berlari-lari sampai ke tujuan, ke garis finish, yaitu panggilan surgawi. Itulah tujuan hidup kami Tuhan, yang Kau ciptakan kami sebagai manusia di dunia ini, dan Kau tetapkan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tolong kami supaya kami teguh hati mengikuti Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah umat-Mu ini Tuhan, yang datang beribadah di gereja dan juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Besok dan 1 minggu ke depan, biarlah Yesus yang selalu tetap mengarahkan hati dan pikirannya untuk tertuju kepada Yesus. Dan juga untuk anak-anak kami
sekolah minggu yang saat ini Tuhan pesta puncak perheheon sekolah minggu meskipun sangat-sangat terbatas karena pandemi COVID-19. Tetapi meskipun itu Tuhan tidak menghalangi sukacita anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu ini seluruhnya dimanapun mereka berada, baik yang datang ke gereja ini dan juga yang mengikuti secara live streaming. Berkati mereka Tuhan di sekolah, biarlah mereka menjadi orang yang berhikmat, yang pintar, tetapi yang takut akan Tuhan, yang selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati juga orang tuanya, berkati guru-gurunya dan juga guru-guru sekolah minggu yang selalu mengajarkan firman-Mu kepada mereka setiap hari Minggu. Berkati jugalah kami seluruhnya Tuhan, dan juga yang lepas sidi pada hari ini, biarlah dia dengan iman yang teguh selalu percaya kepada Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini berbaring di rumah atau di rumah sakit karena penyakit yang ada dalam tubuhnya, Inang Nyonya Silalahi Boru Simalango, Amang US Hutagaul Boru Panjaitan, dan yang lain-lainnya Tuhan yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini, mungkin dalam proses pemulihan di rumah. Biarlah tangan pengasihan Yesus menjamah tubuh mereka, memberi kesembuhan dan mengarahkan hati dan pikirannya supaya mereka Tuhan terus berlari-lari untuk mencapai garis finish kehidupan, yaitu panggilan surgawi. Tuhan, inilah kami, berkatilah kami seluruhnya, berkati jemaat-Mu ini, dan biarlah kami menikmati hari-hari kami bersama dengan Yesus. Terpujilah Engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Hati ramai dan senang.
Kita masuk ke acara peneguhan sidi khusus, kita bernyanyi dari BNH nomor 148. Yang lepas sidi dan keluarga bangkit berdiri di tempat duduk. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara orang tua atau yang mewakili dari anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak ini berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupannya sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan.
Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anakmu ini, karena mereka ingin dikaruniakan Allah, bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar dia untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak ini menjadi anak-Mu. Kasihanilah dia dan curahkanlah Roh Kudus kepadanya, agar dia menjadi murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidiknya. Janganlah biarkan dia tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua yang mewakili silakan duduk. Kepada yang lepas CD yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawab, ya, saya mengaku. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawab, ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jawab, ya, saya bersedia. Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Saudara, saya undang untuk maju ke altar.
amanat kepada Luciana Pronika Simamora saat menyaksikan iman pada Minggu 3 April 2022 di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogor, Resok Bogor. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus, teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Duduk kembali. Kita bernyanyi dari BNH nomor 149, Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak kami sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan. Doa kami Amanginang sehat-sehat datang dari rumah, juga sehat-sehat pulang dari gereja ini, tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Di sini kami berdiri pendeta, para sintua yang melayani dan juga pemandu lagu dan juga pemain musik, penerima tamu menyampaikan salam minggu kami untuk Amang-Inang semua. Terimalah salam kami dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, mulak mahamu di bagasat damai.